Sehingga Quran perintahnya kan di surat Muhammad ayat 24, kalau saya tidak salah itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha gitu. Perintahnya afala yatadabbarun, tadabbur, bukan afala yatafassarun. Kira-kira gitu. Satu perspektif aja. Jadi mungkin IAT ini perlu dirubah ya, ilmu Al-Quran dan tafsir nih. T-nya perlu diganti ilmu Al-Quran dan tadabbur aja. Karena perintahnya Quran tadabbur, bukan tafsir. Ya, itu satu perspektif. Kira-kira begitu. Mohon, silakan teman-teman. Ya baik Ya kan teman-teman, mungkin kalau dari kalau teman-teman. kuliah kan akademik ya, jadinya tafsir ya, Ya. ilmiah tadi. Ya, padahal Quran nggak pernah nyuruh nafsirin Quran kan. Kan ya. Nyuruhnya tadabbur. Sudah Afala tahu. yatadabbarun al-Quran. Nggak ada afala yatafassarun al-Quran. Mungkin makanya IAT itu perlu, kalau nggak dibubarkan, Kata T-nya kata diganti lah tafsir di jadi Quran cuma tadabbur. disebut kali ya. Iya, itu pun nggak berkaitan dengan objek Al-Quran kan. Hmm. Ya itu satu ini ya. Monggo yang lain kira-kira. Tapi kayaknya Mas, sebelum kita masuk ke tadabur, kita perlu paham pemahaman dari mufasir deh Mas, tentang bagaimana mufasir ini menafsirkan satu ayat-ayat sehingga Halo kita cek bisa sini. mentadaburinya deh. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ingin langsung berdialog dengan narasumber kita, biar lebih enak diskusinya mungkin. Monggo Mas Ini Ahya nampaknya Ansori. Mas Ahya ini ya, Mas Ahya udah menyiapkan Iya, pertanyaan. udah siap mau dengerin musik ya. Ya mungkin kalau Mas Ahya nanya di mana Quran-Qurannya dari tadi ya. Ya mungkin kemarin sudah Pak Hadi ya. Saya hanya memberi sedikit-sedikit saja catatan kaki dari apa yang disampaikan Pak Hadi. Teman-teman nanti ini yang PPT pemateri bisa kita share ya di saluran ya, seperti biasa. Oh begitu. Iya, apa biar buat buat apa? Buat bahan baca-bacaan ulang mungkin ya atau apa gitu, teman-teman. Siap, siap. Saya baru masuk. Gak apa-apa, Mas Ahya. Silakan. Perspektif orang yang baru masuk sama orang yang sudah masuk 30 menit yang lalu berbeda. Kita perlu perspektif orang yang baru masuk kira-kira memperkaya kan. Saya sangat yakin sih Mas, sebenarnya ini Mas Ahya ini punya pertanyaan. Cuman nampaknya malu untuk disampaikan kayaknya. Iya, padahal namanya aja Ahya kan gitu. Harus menghidupkan gitu. Enggak sih, saya cuman kayak mungkin minta pendapat ya, lebih minta pendapat kayak saya ini kan kayak jurusan IAT, tapi saya betul belum tahu gitu untuk apa saya masuk IAT itu. Mungkin mas-mas di sini bisa memberi arahan atau penjelasan gitu terkait kayak IAT itu sebenarnya oke gitu. Mungkin gitu aja sih untuk misalkan dalam memahami apa secara baik atau apapun gitu. Itu aja. Mas Nah, Ahya kalau semester kalau berapa? kalau ini mempertanyakan masa depan IAT ini. Dan masa depan masa depan dirinya, atau sedikit menyesal masuk IAT? Enggak Apakah lah. di jalan yang benar atau di jalan yang salah ya? Hmm. Ya lebih 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 Minta lebih saran tepatnya mas. masuk IAT itu tersesat di jalan yang benar gitu kira-kira. Sebelumnya Mas Ahya semester berapa? Masih unmute? eh Sekarang semester 2 sih, baru masuk kemarin. Oh baru, nggak apa-apa lah, itu wajar mempertanyakan IAT. Kalau pendapat pasti banyak perspektif, Mas. Kenapa masuk IAT Ya. itu? Motifnya orang untuk belajar Quran,
belajar tafsir itu kan pasti beragam ya. Ada yang bukan karena IAT-nya, yang penting kuliahnya untuk nyenengin orang tua, yang penting lulus begitu kan. Ada yang mau jadi ustadz, kayak Mas Daru ini kan mau jadi ustadz dia. Mungkin simpelnya gitu kan, bahwa kita hidup di dunia ini kan, eh, Quran ini kan seperti ini aja Mas, seperti apa ya, handbook gitu ya, atau sebagai buku pedoman. Kalau Mas Ahya beli HP itu ada buku panduan nggak kira-kira? Pasti ada buku panduan ya kan? Ya dapat. Hmm, buat dibaca nggak buku panduan nih? Saatnya beli MacBook ya, atau laptopnya apa Lenovo. Dibaca nggak buku panduannya sama Mas Ahya Ansori? Nah, mungkin buku panduan itu untuk membuat kita tahu gitu kan cara kerja laptop ini. Ya, laptop yang dibeli Mas Ahya. Mas Ahya punya laptop, gimana sih cara memakai, misalnya ada fitur kamera, gimana cara pakai kamera. Ada keyboard, kemudian ada kata kuncinya. Di keyboard tuh ada banyak tombol-tombolnya begitu kan. Nah, tombol-tombol ini fungsinya untuk apa gitu. Ketika mungkin pertama kali beli laptop kan nggak tahu, gaptek kita kan. Bahkan tombol powernya kita nggak tahu. Kapan ini perlu dicas, kapan perlu ini gitu. Sehingga buku panduan itu diciptakan oleh siapa? Oleh pembuat laptop. Karena yang tahu bagaimana laptop bekerja dengan baik, laptop itu kapan mati, kapan perlu diservis, kapan perlu dibersihkan, kapan perlu dirawat, ya pembuat laptop. Tahu cara kerjanya, tahu ininya. Ada OS-nya, ada segala macam fitur-fiturnya. Karena yang membuatnya lebih tahu kan. Sehingga kita perlu baca panduan itu karena yang buat memberikan panduan supaya kita dapat memaksimalkan potensi laptop ini. Bukan hanya untuk baca chat WA misalkan. Ternyata laptop bisa buat nulis, bisa buat desain, menghasilkan uang, bahkan bisa buat bantal tidur kalau nggak punya misalkan atau. Nah, artinya apa? Poinnya gitu juga dengan hidup kita, Mas Ahya. Hidup kita ini kira-kira ada buku panduannya nggak? Nah, kebetulan Al-Quran ini buku panduannya, gitu kan. Buku panduannya untuk kita hidup secara maksimal, tahu cara memaksimalkan potensi. Oh, ternyata kita punya akal. Oh, ternyata kita punya ruh, kita punya qalb, gitu kan. Bagaimana kita menjadi muttaqin? Apa itu muttaqin? Apa itu hamba yang baik? Bagaimana kita? Oh, ternyata ada hidup setelah kematian. Itu kan dari buku panduan yang namanya Al-Quran itu tadi. Nah, buku panduan itulah yang merangkum kehidupan kita min aina fi aina ila aina. Kita ini dari mana sih? Kita lagi di mana dan mau kemana? Nah, Al-Quran ini handbooknya lah, buku panduan untuk kita tahu. Oh, kita dari Allah, kita lagi di bumi mau ke Allah gitu. Sehingga belajar IAT ya kan. Masuk IAT, belajar Quran supaya paham handbooknya. Kalau paham handbook, kita tahu bagaimana hidup yang baik, yang benar, yang mulia, gitu. Itu kira-kira. Cuman pertanyaannya, kalau beli laptop Lenovo itu kan handbooknya ada bahasa Indonesianya kan, karena kita orang Indonesia. Cuman kok Quran bahasa Arab? Padahal Mas Ahya ini orang orang mana Mas? Jawa. Sunda orang Pandeglang. Lu orang Sunda, kenapa kok nggak bahasa Sunda gitu kan? Al-Quran ini. Gimana Allah ini kan gitu. Harusnya bahasa Sunda gitu. Nah, artinya itu pembahasan lain ya. Intinya itu tadi. Mungkin itu satu perspektif bahwa kita melihat Quran sebagai buku panduan hidup. Sehingga kenapa masuk IAT? Ya supaya kita paham. Itu tadi. Buku panduan supaya hidup dengan baik. Karena kita yakin Al-Quran adalah handbook dari Allah yang nyiptain kita, yang tahu hidup kita,
tahu daya-daya kita, tahu potensi kita harus dimaksimalkan seperti apa gitu. Mungkin untuk ayat-ayat potensi daya itu Ustadz Rizky Prayogo bisa menyampaikan gitu kira-kira yang saya pahami. Mungkin ada perspektif lain kenapa harus masuk IAT gitu kan. Kalau Itu aja tuh perspektif moderator tuh masih 2 semester belakangan. Iya Mas, sebenarnya saya juga tertantang ini. Maksudnya di pamflet di situ saya sebagai ketua umum Hima Iktaf dan saya merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahya sebenarnya. Jadi iya, ya kalau dari perspektif saya pribadi ya, sebenarnya setelah masuk ke semester 5, kok ini sebenarnya niatnya tujuannya kemana ini ya, ilmu dan tafsir itu jurusan saya. Kayak nggak ada arah yang jelas yang konkret gitu. Ternyata setelah semakin mendalami bahwasannya saya masuk ke jurusan IAT itu kita lebih memahami tentang bagaimana konstruksi berpikirnya para mufasir, bagaimana cara penalaran para mufasir ini mentafsirkan ayat Al-Quran. Jadi kayak nggak gimana ya, kayak kan ada tafsir-tafsir yang itu lebih condong ke kebahasaannya, ada tafsir-tafsir yang lebih condong ke kisah-kisahnya dan lain-lain itu. Jadi itu memberikan satu insight bahwasannya kita tuh melihat dari cara berpikir mufasirnya. Dan dari situlah nanti ada kayak tafsir ilmi, tafsir itu banyak pembagian-pembagian tafsir. Nah, itu jadi lebih ke pemahaman kita tentang bagaimana memahami konstruksi berpikirnya para mufasir. Itu yang baru saya dapatkan. Mungkin juga ada perspektif lain dari Mas Yogo yang sudah lulus ya, sekaligus bergelar SQSAG itu udah lebih ngelotok lah masalah Al-Quran tafsirnya. Itu perspektif dari saya pribadi ya, Mas Ahya. Mungkin juga harus cari-cari perspektif dari orang-orang lain juga, jangan hanya dari saya. Karena ya mungkin bagi saya kebenaran itu sifatnya gimana ya? Semua orang memiliki kebenaran menurut perspektif masing-masing. Namun ini yang bisa saya sampaikan dari perspektif saya. Mungkin seperti itu Mas Ahya. Itu cakep sih, itu ada di obrolan tuh apa ya, tes skripsinya harus berorientasi tafsir gitu. Ini jadi kayak sharing metodologi penelitian nih. Tapi iya, ya memang iya, memang memang namanya lingkupnya tafsir ya mesti condong ke tafsir, karena kalau ke yang lain nanti kan merambah ke ranah ilmu lain. Paling yang agak-agak bisa melebar dikit ya living Quran ya, Mufazarangi gitu ya. Living Quran ada unsur sosialnya juga, ada unsur tradisinya juga. Ya lebih agak meluas ya, selebihnya memang teoretik ya, kayak misalkan tafsir maudhu'i atau komparasi gitu kan, mukoron dan lain sebagainya.